Halo teman, masih dengan Mak Riri dan sekarang obrolan ini akan lebih spesifik ya tentang apa saja yang sudah Mak Riri lakukan atau yang biasanya Mak Riri lakukan untuk memproteksi dirinya dari kemungkinan terkena kanker serviks dan kanker payudara. Nah, kita coba tanya ya, Mak. Baik, Gimana, Pak? teman-teman perempuan semua ya. Biasanya perempuan itu kan orientasinya di pas foto ya, lipstiknya, bedaknya. Nah, kalau yang lainnya, misalnya jerawatan di punggung, kalau sing reken. Aku banyak, Mak. Nah, padahal kalau di pipi, ributnya nggak karuan ya. Nah, apa sih yang harus kita proteksi? Karena harta kita ya dua tadi, organ intim dan payudara. Sebagai perempuan ya, Sebagai perempuan aset ya, utama. aset utama di kala lampu padam maupun lampu terang ya. Bahasanya Itu luar ya, biasa. aset utamanya perempuan itu. Ini tidak perlu macam-macam sebetulnya, hanya butuh bersih dan sehat. Sekarang kita bahas satu dulu, yang agak enteng di atas ya, payudara. Bagaimana supaya bersih? Nah, kita harus ramah ya dengan badan kita sendiri. Ramah nggak senyum-senyum, rajin menjamah. Kalau kita rajin menjamah organ badan kita, kalau mandi sabunan digosok sebelah situ. Kemudian putingnya jangan sampai kotor. Kemudian yang kedua adalah pembungkusnya. Jadi kalau saya ngobrol sama anak-anak remaja ya, apa yang mesti diproteksi? Ya yang didobeli tutupnya. Ya toh? Maksudnya piye itu? Nah, kalau di dada kan tutupnya double. Oke. Di bawah tutupnya juga double. Masa kalau keluar nggak pakai kan pasti double ya. Itu yang harus kita perhatikan. Itu dijaga kebersihannya. Kemudian penutupnya itu usahakan yang menyerap keringat. Karena di sebelah situ potensial sekali untuk berkeringat ya. Dan lembab ya. Dan lembab. Nah, kalau untuk payudara itu kan penutupnya bra. Bra yang paling bagus itu yang mana? Jangan memaksa ukuran. Ukuran harus disesuaikan. Ya. Karena apa? Ada anak-anak remaja yang memang payudaranya besar, kemudian karena malu, terus dikasih sempit. Ya jangan. Karena itu menyiksa. Iya, Dan benar. juga merusak otot-otot itu sendiri. Nah, yang bagus itu yang mana? Kalau kita mau bilang kualitas, pasti tidak lepas dari harga. Setuju. Ya. Dan memang untuk bra yang ada mereknya ya, ada brandingnya, itu pasti ada ukurannya, lingkar badan dan lingkar cup. Betul. Dan cup. Betul. Jadi 32 A, B, C, D ya sampai D ya kalau nggak salah. Saya belum pernah pakai D sih soalnya. Nah seperti itu sesuai. Jadi kadang-kadang lingkar badan cukup itu kegedean. Akhirnya apa? Diganjal. Kalau memang Anda melakukan ganjalan itu, di mana bagusnya ganjalan? Di sebelah bawah. Jadi jangan kalau orang terus disumpel di atasnya, itu kurang pas. Ganjel bawahnya. Berarti bagian bawah sini bagian bawah harus diganjal dan bentuknya mengikuti lengkungan bentuk dari yang diganjal. Jadi seperti ini ya. Jadi jangan koran dulu diseselno, kaos kaki dulu diseselno di atas. Itu kurang bungkus sepatu, iya. Mak. Iya, Pakai betul. koran. Seperti itu. Ada yang seperti lah darurat ya. Kalau kita syuting kemudian di lapangan nggak ada apa, ya seperti itu. Jadi boleh diganjel di bawah. Nah, kemudian ada yang bagus tuh yang apa? Tentunya saya nggak bicara price di sini. Yang bagus adalah ada jenis yang bra yang breast out. Itu mengganjal di bawah dan dari samping.
Nah, itu akan kelihatan berisi di dada Anda. Itu biasanya ibu-ibu muda ya yang senang seperti itu, Masih fokus di fokus estetika. di estetika. Karena walaupun misalnya seperti tadi bahasan kita sebelumnya, kalau perempuan sudah diangkat salah satu payudaranya, itu PD-nya benar-benar Rontok udah. rontok. Karena apa? Oke lah kita memakai baju, kemudian di dadanya besar, tapi hati kita ini ganjelan, itu sudah rontok, nggak pede sama sekali. Nah, tapi bisa bantu juga seperti itu. Nah, bahannya jangan yang nylon murah ya. Sebetulnya kenapa saya tidak anjurkan pakaian dalam itu untuk online, kecuali kalau kita sudah tahu benar, karena tampilan itu belum tentu. Jadi kita raba itu enak di tangan, kemudian tidak terlalu licin, tidak terlalu kasar, itu bisa. Jadi saya sih punya ya yang ada renda-rendanya, tapi renda itu sangat lembut. Lah itu monggo silahkan. Kalau bisa jangan ada renda-renda di luar kalau bra ya, karena begitu pakai kaos itu ngecap jadi tidak cantik ya, tidak bagus ya. Kalau memang pakai jilbab besar sih nggak ngaruh ya, tapi kan anak-anak ABG sekarang kan biasanya pakai seperti itu. Kemudian warna-warnanya jangan terlalu menyolok ya, kalau bisa warna kulit sesuai itu. Sekarang kan warna spotlight itu ya yang karena kalau memakai baju di luaran agak tipis atau warna yang agak terang ketok banget. Itu dari sisi Nah, estetika. dari estetika seperti itu yang untuk jaga di payudara ya. Kemudian bagaimana kalau kita menjaga organ intim kita? Nomor satu adalah bersih. Itu tadi bersih. Nomor satu adalah yang utama cebok yang bersih. Caranya memakai air yang standar minum. Jadi kalau di tas saya ada sebotol air mineral, itu fungsinya apa? Selain untuk minum, juga saya pakai untuk cebok. Larak gila nih Bu? Tidak, karena dituang. Jadi bukan mulut botolnya itu ke organ intim, tapi dituang. Nah, karena itu kalau orang yang tahu nggak bakalan minta minumku. Karena sudah saya kasih warning. Ini selain untuk minum, untuk cebok loh ya. Dan aku juga baru tahu sekarang. Jadi aku Gitu. besok taruhlah aku aus, aku nggak mau minta sama Pak. Kecuali beli dua ya, satu-satu gitu. Nah, kalau kita di tempat di tempat keramaian, di mall, apalagi di pasar tradisional, jelas airnya kita ragukan. Betul. Sama dengan kita memasukkan penyakit di organ intim kita. Nah, pada karo Anda ternak bakteri di organ intim Anda, karena organ intim Anda dalam kondisi agak lembab itu adalah tempat yang paling subur Terbaik untuk untuk tumbuh. Karena itu berbagai Anda macam bakteri ya. pikir aja, kenapa tempe tidak dijemur, harus ditaruh di tempat yang lembab? Itu supaya berkembangnya cepat, jadi cepat jadi tempe. Itu sama dengan di situ, satu bersih. Tidak perlu Anda beli yang pembersih sabun. Boleh sih kalau habis haid itu monggo, tetapi kalau untuk hari-hari lebih baik hanya air bersih itu saja. Berarti untuk penggunaan keseharian tidak dianjurkan Tidak dianjurkan ya, karena itu akan merubah pH-nya juga. Oke, itu Nah, mempengaruhi pH-nya. Kemudian pakaian dalam, kembali lagi tadi yang bahannya menyerap keringat. Boleh saten, tapi kalau saten yang harganya segitu-segitu nggak jamin. Lebih baik yang katun. Berarti yang nyaman, Yang nyaman. dan yang Ukurannya menyerap sesuaikan, ya ukurannya disesuaikan, karena jangan terlalu ketat. Kemudian kalau kendor, biasanya takutnya kayak yang itu ya di TikTok tuh, joget terus celananya turun sendiri.
Itu kalau saya ya rada aneh ya masa celana sampai kayak gitu ya. Ya itu kan untuk kebutuhan Iya, entertain. entertain. Kita jangan sampai dipakai digunakan untuk itu ya. Kemudian bahan-bahannya seperti itu. Dan satu kuncinya, kalau masih baru beli dari toko, Cuci dulu, jangan langsung Jangan dipakai. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau untuk pemakaian panty liner? Nah, kita tahu ya, panty liner itu sama dengan pembalut itu bahannya dari mana. Nah, minimalisir untuk itu aja. Berarti tidak bagus juga ya, Tidak Mak? bagus juga karena apa ya? Kecuali kalau ini ya kondisi darurat, ya kondisi darurat. Misalnya untuk usia tertentu, itu kadang-kadang bercanda itu pun ada keluar. Air pipis itu ada keluar. Nah, itu bisa untuk nahan itu. Karena itu di tas saya selain ada ini botol minum juga ada satu bungkus kecil celana dalam. Karena untuk darurat seperti itu diganti, sebaiknya memang 4 jam sekali diganti. Kalau enggak bisa 6 jam. Kalau enggak bisa lagi ya mbok maneh. Berarti untuk iya. ukuran standar kesehatan disarankan gantinya setiap 4 jam sekali. Dalam kondisi tropis, udara tropis seperti ini ya. Jadi misalnya saya tadi jam berapa, nanti ke belakang saya udah ganti kan gitu. Nah di tas itu biasanya ada, tapi kadang-kadang juga nggak sempat nunggu sampai nanti sembahyang juga monggo. Itu terserah masing-masing orang. Ada pertanyaan lagi bahwa kan lebih baik nggak pakai celana dalam daripada pakai, lebih sehat mana? Memang secara kesehatan lebih sehat nggak pakai. Tapi tergantung situasinya. Iya, Kalau di dalam rumah masih kalau di oke dalam ya. rumah oke. Jadi gini, dari pergi ya pakai celana jeans yang ketat kemudian dilepas apa, kemudian di depannya kipas angin, disentor kipas angin, fine aja baik. Tapi di dalam kamar loh ya, jangan di teras. Kasihan tetangga. Nanti tetangga tuh bingung, nggak nek didelok rasanya nggak enak, nggak didelok yo eman loh kan ya, seperti itu. Perutku mulus. Memang lebih sehat kalau tidak memakai karena sirkulasi udara lebih sehat. Karena bakteri itu di dalam organ intim akan mati bila terkena udara. Kenapa tempe tidak boleh terkena udara? Mati, nggak akan jadi tempe. Jadi tempe setengah matang dibuka, itu nanti tidak akan karena jadi, bakterinya tidak bakterinya mati. tumbuh. Mati, terhenti, kemudian tidak akan tumbuh lagi. Nah, kemudian kalau di luar, nah saiki tergantung jenengan. Sekarang saya bicara dengan sobat di sini ya, apakah Anda tahu saya pakai celana dalam apa enggak? Kan enggak tahu, paling nebak-nebak toh, ya mestinya nganggo, belum tentu loh ya, kan bisa jadi. Tapi untuk kenyamanan kita, ya tentunya memakai. Dan saya pakai baju renang masuk ke kolam renang pun pakai celana dalam.